Di dunia ketiga, serangga masih menjadi sumber makanan manusia. Beberapa jenis serangga bahkan menjadi bahan dasar pembuatan obat-obatan tertentu. Ini yang kita cari. Susah ya nyarinya binatang sekecil ini, tapi rumahnya jauh gitu di dalam tanah. Jadi kalau misalnya kita lihat di permukaan, ketutup-tutup rumput tuh dia ada lubang mungkin sebesar kelingking gini, jauh ke dalam. Nah kalau misalnya ada lubang itu dikorek terus sampai ketemu. Nah yang kita cari ini namanya jangkrik kalung. Jangkrik atau cengkrik adalah serangga dalam keluarga Grylidae yang berkerabat dekat dengan belalang. Binatang omnivora ini dikenal dengan suara sang jantannya yang nyaring. Di negara-negara tropis terdapat sekitar 1000 spesies jangkrik. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 100 jenis spesies. Hampir pasti kalau misalnya lubang yang di depannya itu ada rumput, mau itu segar atau sudah layu, nah itu sudah pasti jangkrik karena dia memang makan, nah dia tinggal di dalam mulut lubangnya itu. Jadi justru lebih hati-hati kalau misalnya ketemu lubang dan itu bersih, tidak ada apa-apa. Itu biasanya kalajengking dan yang lain-lain. Nah. Maaf ya ibu, bapak. Nah kalau yang tadi kan kita dapat dalam satu lubang satu, tapi ada juga yang dua ya. Nah ini jantan betina yang saya pegang nih betinanya. Ini sayapnya dia. Tuh kan kusut. Kelihatan kan bedanya yang ini jantan, yang ini betina. Selain sayap yang membedakan jantan betina, nah betina ada ininya nih. Tuh. Ini tempat untuk telur-telurnya lewat. Habitat jangkrik berada di daerah dengan tanah gembur bersuhu 20-30 derajat Celcius. Karena makanan favorit jangkrik adalah rerumputan lunak jenis lumuran yang tumbuh di tanah subur. Nah ini ada satu cara kalau misalnya kita nggak yakin ini lubang isinya apa. Kok yang ini gede? Apa ini di sini bilangnya? Gangsir. Jangkrik yang lebih besar. Di Indonesia, budidaya jangkrik marak sejak tahun 1998. Pasar pakan ternak dan pangan alternatif yang membuat maraknya budidaya jangkrik. Nah ini feeding time, waktunya makan. Yang dikasih makan ini jangkrik usia 2 minggu ya? Iya, 2 minggu. Wilih, kayak lalat nih. Nah, ini memang pakainya 4 telur. Iya, 4 telur bang. Nih jadi seakan-akan ini rumahnya ya? Iya, rumahnya. Nah, makannya dalam 1 hari 2 kali. Yang kalau misalnya udah usia 2 minggu ini makannya dedak sama kates, pepaya muda. Pada budidaya jangkrik, pengaturan pakan menjadi hal yang sangat penting dilakukan. Ini jika peternak ingin berhasil dan meraih panenan yang maksimal. Pengaturan pakan dilakukan terutama untuk mempercepat pertumbuhan dan agar tidak merubah karakter jangkrik menjadi kanibal atau predator bagi sesamanya. Kates ini jadi kayak minumnya ya mas ya? Iya. Air minumnya ya. Desa Kebun Duren di daerah Blitar menjadi contoh desa budidaya jangkrik yang berhasil. Jangkrik malah mampu mengangkat perekonomian warga karena harga yang menjanjikan. Siklus hidup jangkrik betina adalah 3 bulan, sementara jangkrik jantan kurang dari 3 bulan. Setiap jangkrik betina mampu menghasilkan telur sebanyak 500 telur lebih. Telur adalah komoditas utama dari budidaya jangkrik. Telur banyak diperdagangkan memenuhi kebutuhan peternak lain untuk kembali dipijahkan. Memang diperlukan perlakuan khusus agar dapat memanen telur ini secara maksimal. Misalnya saja penyiapan media bertelur yang tepat. Nah jadi lucu nih kalau misalnya dia sudah kawin, selesai kawin di sini dia akan lari ke pasir karena pasir itu lebih adem ya, lebih dingin. Iya, lebih dingin. Bertelurnya di situ. Iya.
telur jangkrik ternyata bentuknya seperti ini. Lihat. Kayak beras loh. Kayak beras, kayak wijen, kayak kelapa parut. Nah tuh. Kayak gini bentuknya. Nah ini biasanya kalau misalnya sudah disaring seperti ini, sudah bersih dari pasirnya, nanti akan dikeringkan ya Pak? Keringkan. Bayangin. Ini jutaan kali ya. Jutaan. Juta nih telurnya nih, lihat. Apa semuanya bisa berkembang biak enggak dong ya? 50% ya mungkin yang hidup? Yang dari telur? yang nggak ada bunyinya berarti itu yang nggak bisa. Kosong. Oke. Nah ini jangkrik yang sudah siap dipanen usia 40 hari. Ya ampun, ini banyak banget ya Allah. Nah lihat, makanannya juga udah berubah kan? Masih tetap ada dedak juga, tapi dia sudah nggak pakai ke atas lagi. Ini pakai daun kadang-kadang, kalau kata Pak Muslim tadi daun pepaya dia mau. Terus rumput juga dia mau, lihat. Ya Allah, ini pada nyangkut-nyangkut di sini nih, lihat. Ya Allah, banyak banget. Nah ini kita intip sebentar, nah sebentar lagi ini dibuka semuanya, kita panen. Mau nggak, Mike? Hasil utama budidaya jangkrik adalah jangkrik klondo atau jangkrik remaja yang berusia kurang dari 3 bulan. Yaitu jangkrik muda yang belum memiliki sayap. Ini menjadi komoditas penting untuk memenuhi pasar pakan ikan dan pakan ternak burung. Panen biasanya dilakukan saat hari sedang teduh, mengingat jangkrik gampang mati jika terkena panas yang terlalu tinggi. Ini ada satu budidaya yang sukses banget kalau menurut saya. Gila hasilnya. Satu box nih ada kali ratusan juta. Ya Allah banyaknya. Jangkrik sangat berguna bagi tubuh manusia, terutama untuk pembentukan sel baru dan antioksidan. Gizi jangkrik juga lebih tinggi, 3 kali lipat dari ayam, tempe, dan udang. Baik, kita coba. Di Jawa Timur, lahan bambu biasanya terdapat di dekat aliran air atau di kawasan yang memiliki kemiringan tertentu. Sesuai dengan fungsi bambu sebagai pengikat air tanah dan juga penguat tanah lahan miring. Saya masih di Kediri, nah ini di Desa Bogem tepatnya. Saya sama Pak Ansori sama Mas Budi ini mau cari rebung ya Mas ya? Oh iya. Nah ini bambunya bambu betung. Nah rebung yang dicari ini bukan, lazimnya memang biasanya di mamam sih. Kalau kita rebung buat apa? Pasti buat masakan. Tapi kalau di sini bukan. Rebung di sini mau direlokasi, dipindah tempat. Nah kenapa dipindah tempat? Ya itu karena rebung ini sendiri dia menyerap banyak air. Nah itu dengan harapan kalau misalnya tempat yang nanti akan ditanami rebung yang baru, jadi lebih subur lah tanahnya, lebih banyak air. Di Indonesia terdapat 120-an jenis bambu yang tersebar di seluruh kepulauan. Jenis bambu yang mudah dijumpai di negeri kita adalah petung, wuluh, ori, jabal, dan bambu apus. Relokasi rebung bambu. Ini adalah cara agar pohon 1001 manfaat ini dapat tersebar luas di seluruh penjuru desa. Oh, nih, saya baru ngeh nih. Ternyata bukan cuma rebungnya tok yang diambil, tapi juga sama bawahnya sedikit ya, batang yang dekat dengan akarnya sedikit. Berat, baru bisa tumbuh. Benar-benar.
Jadi nggak ngaruh gitu sebenarnya kalau rebungnya kecil ya. Tidak, Mbak. Yang penting bisa diangkut tuh sama bawah-bawahnya sekalian semua. Oh iya. Bambu menjadi produk non-kayu Indonesia yang cukup penting. Pasar bambu ini tidak terbatas di pedesaan saja, tetapi juga hingga ke perkotaan. Terutama digunakan untuk keperluan penyangga konstruksi bangunan. Di beberapa negara di Asia, terutama Cina, bambu menjadi tanaman utama untuk konservasi. Hal yang kini juga banyak dilakukan di Indonesia. Cepat. Wih. Ini akarnya. Masih keangkut semua. Ini mah fix ya, bisa tumbuh ya. Iya, bisa. Oke, mari Pak. Kita kumpulin, terus kita ketemu Pak Ansori. Kita lihat seberapa banyak, habis itu langsung kita relokasi. Kita tanam di tempat yang nggak ada tebunya. Kumpulin, terus ketemu. Rebungnya mengarah. Nah, jadi memang dipilihnya tanahnya bukan yang rata ya. Iya. Memang yang miring-miring begini. Karena dimaksudkan satu, nanti bambu ini memang dia akan menyerap banyak air, jadi daerah sininya jadi mengandung banyak air, jadi subur. Dan yang kedua, dia mengikat tanah, jadi tidak mudah longsor. Bambu ori atau bambusa bambos adalah jenis bambu keras dengan duri di rantingnya. Ini adalah jenis bambu yang daunnya sering dipakai sebagai pakan ternak. Bambu jenis ini sangat kuat dan paling sering dipakai untuk keperluan konstruksi bangunan rumah di pedesaan. Panen bambu ori perlu perjuangan khusus. Pemilihan bambu tua harus dilakukan warga sambil berjibaku dengan duri tajam di setiap rantingnya. Batang yang masih muda akan ditinggalkan supaya dapat berkembang lagi. Inilah kelebihan bambu. Sekali tanam, manfaatnya bahkan dapat dirasakan sampai beberapa generasi berikutnya. Sebab rebung akan tumbuh terus-menerus seiring musim penghujan yang datang. Bagi warga desa Bogem, bambu ori kini menjadi sumber pendapatan baru. Bambu jenis ini dapat dipanen setelah berusia 4 tahun. Permintaan pasar pada jenis bambu ini cukup tinggi. Bagian tengah batang biasanya untuk keperluan tiang bangunan. Sementara pangkal batang banyak digunakan untuk keperluan industri pulp, kertas, dan kayu lapis. Pemanfaatan bambu itu memang luas banget. Kalau yang tadi diambil rebungnya direlokasi dengan niatan tempat yang akan ditubuhi bambu itu menyerap banyak air. Katak termasuk binatang nokturnal, yaitu aktif pada malam hari, sehingga perburuan siang hari lebih sulit dilakukan. Di Pulau Jawa terdapat setidaknya 40 jenis katak. Di Kalimantan terdapat 100 lebih spesies katak. Begitu juga di Sumatera, terdapat beragam jenis katak lainnya. Tetapi dari semuanya, hanya katak hijau yang banyak diburu manusia untuk dikonsumsi. Ada ini? Ada. Bersembunyi dalam. Perasaan di sini ada ya Pak ya? Biasanya kalau lubangnya besar ini kataknya pasti besar. Oh gitu? Ya. Satu tapi? Ya. Tuh Mana? kataknya tuh. Wih, itu kakinya. Kamu berani nggak? Nah, dapat. Tunggu. Itu masuk besar. Ini swike yang kita makan yang enak itu. Nah ini nih dari ini kodok hijau ini.
Secara umum, peran katak dalam lingkungan adalah sebagai indikator pencemaran. Populasi katak yang tinggi menandakan bahwa kawasan sekitar minim pencemaran. Di Indonesia, perburuan katak hijau dilakukan seiring pesatnya peminat kuliner katak hijau. Kandungan katak hijau dapat mengurangi resiko penyakit kanker. Selain itu, juga dapat meningkatkan stamina. Nih, ini salah satu cara bertahannya kodok, pura-pura mati. Ya Pak ya? Pak Muji, bener ya? Tuh lihat, nih kan, padahal dia terbalik. Masih hidup sebenarnya. Kodok hijau sendiri juga lihat, coraknya beragam tuh. Pokoknya tergantung dari air, sama kalau misalnya, biasanya kalau yang di tanah-tanah dia cenderung lebih gelap ya Pak? Kak! Stay. Oke. Yang pasti kalau Indonesia punya kodok hijau yang ukurannya ya rata-rata segini, kepalan tangan. Nah, di Kediri juga ada kodok yang diimpor langsung dari luar, tapi berhasil diternakan di sini, berhasil dibudidaya di sini. Habis ini kita mau lihat. Nah, kamu ikut ya. Gini. Gini. Wah, ini yang saya bilang. Satu budidaya yang berhasil di daerah Kediri, ya ini bullfrog, kodok bullfrog. Jadi ini perbandingannya dengan kodok hijau lokal kita. Usia yang sama-sama 1 tahun, tapi lihat. Katak lembu atau Rana Catesbeiana Shao awalnya diintroduksi ke Indonesia dari Taiwan. Marak dibudidayakan di Indonesia untuk memenuhi pasar nasional dan ekspor. Katak lembu memiliki kandungan protein hewani yang sangat tinggi, rendah kolesterol, dan mengandung beragam mineral dan kalsium. Jadi selain ngasih makan, kegiatannya itu yang dilakukan sehari 2 kali, bersihin kolamnya ya? Iya, ganti air, bersihin kolam. Ya, ini kolam yang saya masuki, ini kolam percil. Jadi kalau misalnya sudah usia 4 bulan cebong, dia jadi percil seperti ini nih. Aku ambil ya Mas. Ini. Ya. Wow, lompat semuanya. Nih, ini percil usia 3 minggu. Hus. Oke, jadi karena memang di budidaya, jadi ada jam waktu makannya itu pasti gitu dalam 1 hari 2 kali. Nih, mamam sorenya 4:30 sore. Pelet ya ini ya? Sama makannya seperti makan precilnya. Pelet juga, pelet lele, cuman ini ukurannya lebih besar-besar. Ini nafsu makannya lebih besar dibandingin yang usia 2,5 bulan. Ini usia 1,5 bulan, lihat. Begitu peletnya dilempar, pada lompat semuanya. Suksesnya budidaya katak lembu ikut membantu tekanan terhadap populasi katak hijau asli Indonesia. Budidaya spesies asli Amerika ini juga tergolong mudah dilakukan. Kuncinya adalah kualitas kolam dan air yang tepat. Pengaturan pakan secara tepat juga akan mempercepat masa panen katak lembu. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk suike itu sendiri awalnya memang dari kodok hijau, tapi karena ya itu tadi susah cari, faktor alam memang merubah semuanya kalau menurut saya. Jadi ya ini merupakan salah satu solusi gitu, karena memang permintaan pasar terus ada, bahkan meningkat, dan susah gitu. Kita tadi cari kodok hijau susah. Nah, apalagi kodok hijau itu tidak bisa budidaya ya Mas ya. Jadi memang untuk memenuhi kebutuhan pasar ya larinya ke sini. Ini alternatifnya. Katak lembu menjadi komoditas penting dengan harga yang menggiurkan. Pangsa pasar katak lembu antara lain Jakarta, Bali, dan Singapura dengan hasil ribuan kilogram per bulannya.